lahir kedaulatan energi secara berkeadilan dan merata di Indonesia, karena itu tadi, membangun listrik itu tidak seruwet yang orang bayangkan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini. Listrik ini adalah kebutuhan dasar masyarakat kekinian. Itu artinya sesuatu yang menjadi keniscayaan bahwa kalau misalnya mati lampu saja sejam di rumah kita, itu banyak mengeluh. Bukan hanya mengeluh kepada keluarga, tetapi di sosial media dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa listrik itu betapa pentingnya, dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang yang sejak Indonesia ini merdeka belum pernah menikmati listrik. Kan gitu kira-kira, Bang. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita jumpa kembali di podcast Aspeksindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Sahabat Aspeksindo, saya kira isu yang akan kita angkat ini adalah isu yang tidak bisa orang lepas dari sektor ini. Apa itu? Listrik. Listrik adalah kebutuhan dasar kehidupan masa kini. Nyaris semua aktivitas manusia pasti membutuhkan listrik. Apalagi di kondisi pandemi sekarang ini ya, aktivitas manusia itu hampir seluruhnya dilakukan melalui dunia digital. Baik itu proses pembelajaran, aktivitas perkantoran, aktivitas ekonomi, dan semuanya membutuhkan listrik. Listrik kuncinya. Tanpa listrik, apapun aktivitas di masa peradaban sekarang, itu tidak bisa berjalan dengan efektif. Tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti apa persoalannya dengan daerah-daerah kepulauan pesisir di Indonesia? Bukankah Indonesia ini memiliki jumlah pulau yang menembus 17.000 pulau? Ya, taruhlah misalnya yang berpenghuni itu tidak semuanya. Nah, terus bagaimana dengan yang berpenghuni? Listriknya dari mana? Kan tentu membutuhkan teknologi. Nah, pada podcast hari ini kita menghadirkan salah satu tokoh muda, pencetus. Ya, kalau boleh dikatakan penemu, bolehlah. Beliau ini menggagas sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Seperti apa itu? Ya, nanti kita akan kupas tuntas di podcast Aspeksindo. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu sama beliau. Beliau ini adalah, saya kira untuk kapasitas seorang anak muda, ya mungkin beliau memang masih sangat muda. Tetapi terobosan-terobosan yang dilakukan oleh beliau ini sudah sangat tidak bisa diragukan lagi. Berbagai torehan prestasi beliau dapatkan dan apresiasi dari berbagai pihak pun beliau sudah pernah raih. Taruhlah misalnya beliau sebagai wirausahawan muda mandiri 2013, kemudian sebelumnya juga beliau pemenang di salah satu kompetisi yang dilakukan oleh Astra, satu Indonesia Award ya 2012. Kemudian 2013 juga dia mendapat penghargaan dari beberapa stakeholder, termasuk People of the Year 2014, Makassar Marketing Icon 2013, kemudian penghargaan energi Pratama dari Presiden RI 2014. Bayangkan loh, sekelas presiden pun memberikan penghargaan kepada beliau, anak-anak muda kita. Bahkan dari Student Global Championship 2015 ya, yang dilakukan oleh Getty, itu memberikan apresiasi kepada beliau, dan juga masuk sebagai Innovator Award yang dilakukan oleh Australia Entrepreneur Story 2016. Kemudian dan lain-lain. Dari Kementerian ESDM juga beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan.
kenapa beliau mendapatkan penghargaan? Sangat layak karena beliau berhasil menemukan solusi terhadap persoalan listrik di daerah pedalaman. Siapa beliau? Kita sambut, kita sapa beliau, Bung Haryanto. Assalamualaikum Bung Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Andi Pacar, gimana kabar? Alhamdulillah baik sehat. Ini kita mengganggu waktunya ini, Bung Haryanto. Saya panggilnya Bung siapa ini? Bung Hari apa Bung Anto atau siapa? Panggil boleh Hari. Artinya, Oke, Bung Hari. ya Oke, Bung supaya Hari. setiap kita lebih dekat lah ya, dalam arti hari-hari kita punya pemikiran, punya solusi, dan memikirkan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Siap. Jadi Bung Hari, saya sebenarnya pengen mengundang langsung ya di studio Aspeksindo ini. Cuma karena kondisi pandemi ya, masih PPKM level 4. Ini banyak levelnya nih. Nah, terpaksa kita melakukan lewat virtual, tetapi saya kira ini tidak mengurangi substansi apa yang ingin kita sampaikan di Aspeksindo ini. Artinya apa? Bahwa Indonesia itu masih banyak yang butuh listrik, Bung Hari. Benar. Jadi kalau dilihat elektrifikasi kita kan memang belum 100%. Terutama daerah-daerah yang pedalaman, pulau, pesisir, saya kira masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses listrik yang baik, terutama dari PLN sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pelayanan listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Betul, betul sekali. Nah, apakah ada data, Bung Hari, kira-kira Indonesia ini berapa jumlah penduduknya yang belum mendapatkan listrik ini, belum mendapat akses listrik? Kalau dari segi statistik, tentu belum ada prediksi yang ini ya dari pemerintah, karena yang susah ini kan sebenarnya yang ada listrik adalah daerah-daerah yang ada beberapa permasalahan. Tidak ada listrik, biasanya juga tidak ada jaringan telepon. Tidak ada jaringan telepon, biasanya juga termasuk daerah yang terisolir, ya terdepan, dan ini harusnya menjadi pusat perhatian. Sehingga makanya susah didata ya, karena alat tidak ada yang sampai ke sana ya. Iya, termasuk juga mungkin akses menuju ke sana jalan, fasilitas infrastruktur jalan juga biasanya masih terbatas, karena beberapa pengalaman yang kita lakukan, yang kita lalui misalnya terutama bagi Indonesia bagian timur, kita masuk harus dengan kapal barang misalnya, kita masuk ke pulau 2 hari 2 malam dan tidak ada kapal reguler. Itu satu kabupaten misalnya kita pernah jumpai, dan di sana kita cukup surprise dalam arti memang belum ada listrik, tetapi ada potensi yang bisa kita kembangkan. Oke, itu harus digarisbawahi ya. Belum ada listrik, tapi ada potensi yang kita bisa jadikan sebagai sumber listrik ya. Seperti itu ya, Bung. Betul, kalau boleh bercerita, sebenarnya di tahun berapa sih mulai ditemukan sistem teknologi sederhana ini, Bung Hari, dan seperti apa ya teknologi yang dimaksud itu? Ya, baik. Jadi basic kami kan bukan teknik listrik lah ya, kami dari kimia, tapi melihat bahwa di kampung kami itu di Baru, Sulawesi Selatan tidak ada listrik, hanya kan berpikir harus ada solusi ini kira-kira. Nah dari situlah 2008 saya coba buat kincir, ya. Namun dalam perjalanan kincir ini kan tidak efektif, dalam arti bisa menerangi beberapa rumah tapi tidak semua. Hanya dari situ kita berpikir buatlah turbin mikrohidro. Jadi dalam beberapa percobaan kita lakukan, beberapa kali uji coba, dan alhamdulillah efisiensinya semakin baik, semakin hari semakin baik. 2012 itu menjadi titik balik ketika misalnya ternyata apa yang kita lakukan di kampung itu mendapatkan apresiasi dari misalnya dari Astra tadi ya, disebut Astra, kami dapatkan apresiasi itu dan kasihlah pendampingan. Kemudian ada beberapa teman-teman BUMN dan dari kampus kasih pendampingan lebih jauh tentang mikrohidro. Hanya dari situ kita menemukan turbin yang efisien, harga lebih murah, dan juga
tentunya bisa lebih banyak menerangi daerah-daerah. Satu pembangkit bisa satu desa, satu pembangkit bahkan pernah kita 4 desa menerangi secara langsung. Artinya semakin hari, alhamdulillah efisiensinya semakin bagus dan tentu biaya pembangunannya juga bisa ditekan. Kayak gitu. Jadi ya pembangkit kami adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro mengubah energi air, energi potensial air menjadi energi listrik dan menggunakan turbin. Turbin inilah memutar generator, generator yang menghasilkan listrik untuk disalurkan kepada rumah-rumah masyarakat yang belum ada akses listriknya tadi. Jadi sederhana seperti itu. Ada air, kemudian kita buat penstoknya atau pipanya masuk di turbin, kemudian turbinnya air ini memutar turbin dan menghasilkan listrik. Jadi selama ada air, insya Allah di situ bisa kita membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kayak gitu. Asal airnya harus bergerak ya, Bung ya? Ya, kalau selama pengalaman kami minimal 1 meter ketinggiannya. Saya kira di desa atau Iya. Berarti dengan ketinggian 1 meter itu udah bisa ya? Dengan ketinggian 1 meter bisa kita buat. Loh, saya kira ini mudah aja ya, Bung Haria. Artinya ya dengan kondisi geografis Indonesia ini kan apapun ada gitu loh. Apalagi kalau cuman air yang kira-kira berketinggian 1 meter, sedangkan air mancur aja, air terjun aja yang sampai puluhan meter itu di Indonesia itu sangat banyak. Banyak sekali. Namun justru biasanya di tempat-tempat seperti itu yang malah listriknya nggak ada gitu ya. Ya, olehnya itu kenapa kita membangun optimisme bahwa seluruh wilayah kita Indonesia ini bisa berdaya listrik, bisa lahir kedaulatan energi secara berkeadilan dan merata di Indonesia, karena itu tadi membangun listrik itu tidak seruwet yang orang bayangkan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini. Bisa kita buat kalau misalnya airnya kecil, kenapa tidak kita bangun beberapa misalnya. Kalau misalnya ketinggian airnya hanya 2 meter atau 5 meter, kenapa kita tidak buat 2 atau 3 pembangkit misalnya. Karena itu tadi, mikrohidro ini kelebihannya adalah perawatannya mudah, karena warga bisa dilatih secara mandiri untuk merawat untuk berkelanjutannya. Yang kedua, daya perawatannya juga nyaris tidak ada, karena yang penting bersih, selalu bersih, dan saya kira dengan masyarakat yang membangun, masyarakat yang menggunakan, pasti mereka menjaga. Dan yang tentunya yang lebih ini lagi, bahwa membangun PLTMH ini bisa digunakan 30-40 tahun. Artinya satu generasi masyarakat bisa menggunakan listrik ini, dan bisa lagi dibangun ke depannya, bisa saja masih bisa digunakan setelah 40 tahun dan seterusnya. Turbin yang kami bangun sejak 2012, alhamdulillah hari ini masih layak semua dipakai. Yang dibangun 2019 juga ada, yang kita bangun terakhir 2019 di Papua Barat juga dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat. Oke. Nah, sudah berapa daerah yang yang pernah dikerjakan, Bung? Kalau listrik yang pernah kita buat sudah lebih dari 50 unit. Udah banyak ya? Artinya kalau dari perbandingan yang kita listrik tentu jauh, masih sedikit ya. Artinya dibanding dengan kebutuhan listrik di seluruh Indonesia ini masih sangat jauh ya? Ya, tapi dengan gerakan-gerakan sederhana seperti kita lakukan, ya menurut saya sih memang cukup menguras waktu dan energi juga. Dengan membangun 50 dalam rentang waktu kurang lebih 8 tahun lah kita efektif bermain di mikrohidro ini gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu ya, Bung Hari, kan tadi katanya dengan ketinggian air 1 meter saja itu udah bisa menghasilkan listrik ya. Itu berapa rumah yang bisa dialiri kira-kira dengan ketinggian air 1 meter itu? Ya, kalau misalnya ketinggian 1 meter tentu hasilnya juga tidak sebesar dengan ketinggian 10 meter lah ya. Tapi paling tidak dengan ketinggian 1 meter itu minimal kita bisa menghasilkan 2.000 watt atau 5.000 watt. Kalau hanya untuk penerangan 10 rumah, 20 rumah, saya kira cukup. Cukup ya? Kalau penerangan ya. Artinya
seperti disampaikan tadi bahwa listrik ini adalah kebutuhan dasar masyarakat kekinian. Nah, itu artinya sesuatu yang menjadi keniscayaan bahwa kalau misalnya mati lampu saja sejam di rumah kita, tentu banyak mengeluh. Bukan hanya mengeluh kepada keluarganya, tetapi di sosial media dan seterusnya itu menunjukkan bahwa listrik ini betapa pentingnya, dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang yang sejak Indonesia ini merdeka belum pernah menikmati listrik. Kan gitu kira-kira, Bang. Bahwa kita ini momentumnya adalah memperingati kemerdekaan yang ke-76. Ada harapan tentunya bahwa seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di pesisir, di kota, di pedalaman, di desa, semuanya bisa kita menikmati listrik. Dan insya Allah kami berkeyakinan bahwa mikrohidro ini adalah salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan elektrifikasi. Oke, luar biasa, Bung Hari. Tidak semua loh anak-anak muda bisa melakukan hal yang seperti ini. Artinya rela menghabiskan waktunya untuk memikirkan masyarakat yang terisolir, yang belum mendapatkan kesejahteraan lah. Karena listrik ini kan salah satu variabel kesejahteraan seseorang sebenarnya. Makanya di beberapa data BPS itu kan dipertanyakan tuh berapa watt listrik di rumahnya. Artinya memang listrik ini menjadi parameter kesejahteraan orang gitu loh. Bisa diukur dari seberapa banyak listrik masuk di rumahnya. Nah, Bung Hari, saya ingin dapat bocoran nih kalau boleh nih. Kira-kira untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro seperti ini kira-kira membutuhkan biaya berapa nih? Ya, ini kan terkadang orang berpikir membangun listrik itu mahal. Iya. Nah, padahal sebenarnya tidak juga. Dalam arti, dari pengalaman kami selama ini, membangun listrik mikrohidro itu ya hitungan 20-25 juta per kWh atau 1000 watt. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen membangun 10 watt, 10 kW misalnya, ya dengan anggaran 200-250 itu sudah terang sampai ke dalam rumah warga pengguna. Artinya mulai dari perencanaan, pembuatan alat, pembangunan sipilnya, sampai pada jaringan dan instalasi elektrikalnya dan seterusnya, itu udah include semua. Jadi dengan 100 dengan 100 kW itu bisa menerangi sampai 300 rumah, 400 rumah, atau dengan yang 10 kW sekalipun itu bisa menerangi sampai 50-100 rumah. Nah, membangun dengan 250 juta atau 200 juta tadi, hitungan hanya 2 juta per rumah lah misalnya, kalau swadaya. Artinya saya kira tidak berat. Kalau misalnya di daerah itu adalah misalnya ada usaha masyarakat, bisa dikonversi kira-kira, oh ya, ternyata memang membangun daripada kita harus menggunakan genset, yang hanya menggunakan genset ya, satu malam harus misalnya 200.000, berarti 100 malam sudah berapa kayak gitu kira-kira. Dan itu sangat tidak ramah lingkungan ya. Ya tentu itu tergantung tantangan ya. Bahwa Bung Hari, kira-kira dengan biaya 200 atau 250 juta itu untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu, jarak dari titik sumber air potensial tadi itu ke rumah warga itu paling jauh berapa kilometer? Bung Hari? Saya kira hitung-hitung kami adalah paling jauh 5 km. 5 kilometer ya. Bisa ya? Bisa. Titik terjauh menariknya, menariknya itu kalau di pedalaman atau di desa atau di mana, hampir semua pemukiman itu ada di sekitaran air. Itu yang paling menarik. Oh iya, benar. Ya, jadi pemukiman di desa itu ada di sekitaran air. Pasti dekat dengan sumber air ya? Ya, air itu adalah kehidupan. Jadi mereka mendekat ke tempat air, sumber air, sehingga untuk membawa listrik ke pemukiman itu bisa dikatakan sangat dekat. Paling jauh yang kami pernah paling 2 atau 3 km sudah titik terjauh dari sungai, kayak seperti ini. Nah, Bung Hari, sudah diidentifikasi belum ya daerah-daerah mana aja ya kira-kira
sangat potensial dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini. Daerah kepulauan mana kira-kira seperti itu? Mungkin di Kalau timur misalnya atau di tengah? di daerah kepulauan tentu banyak, ada beberapa. Misalnya di kawasan ini ya, maksudnya daerah-daerah Maluku Utara, Raja Ampat juga ada beberapa kami buat sampai ke Misol Selatan kita pernah masuk ke sana. Kemudian tentu daerah-daerah kayak Papua Barat masih banyak. Kemudian masuk di Kalimantan Tengah sekalipun juga banyak, dan Sumatera bagian di Sumatera Barat juga ada beberapa tempat yang memungkinkan. Sumatera Utara, di Nias juga ada beberapa teman-teman sampai kita bangun komunikasi, ada potensi dari hasil kita buat kita kasih kuesioner ke teman-teman untuk melakukan survei lapangan, dan hasilnya ada beberapa potensi. Termasuk di Sulawesi pun saya kira banyak sekali. Artinya hampir semua daerah di Indonesia ini, di negeri kita, ada potensi untuk membangun listrik tenaga mikrohidro. Dan itu cukup membantu dalam arti membantu pemerintah, membantu masyarakat, dan membantu kita semua bagaimana menghadirkan listrik yang kalau bisa dikatakan itu hak semua warga, ya kita memenuhi kewajiban untuk memberikan hak kepada mereka, yaitu listrik yang bisa dikatakan murah, berkualitas, dan berkelanjutan. Oke, sangat menarik, luar biasa. Idenya yang sangat inovatif, Bung Hari. Saya kira Aspeksindo ini sangat merasa terhormat ini bisa mengajak berdiskusi Bung Hari, karena tentu Aspeksindo ini paling banyak anggotanya berpotensi untuk butuh listrik ya di daerah-daerah terluar itu, yang terpencil, ya, terbelakang, terdepan juga ya, karena kan ya kenapa terdepan? Karena dia yang paling dekat dengan negara tetangga. Jadi memang wajah Indonesia ini harus kita rubah, harus terang. Jadi kita harus bikin program ini, Bung Hari, Pulau Pesisir Terang, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Seperti itu kira-kira ya, apalagi di hari ini yang luar biasa. Ya, di hari kemerdekaan Aspeksindo dengan yang 76 ya. Jaringannya yang kuat, saya kira bisa menjadi salah satu pelopor ya. Pelopor untuk membangun Indonesia Terang. Insya Allah kita siap bersinergi dengan Aspeksindo. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kami kerjasamakan dalam rangka membangun Indonesia Terang ini. Membangun Pulau Pesisir Terang, saya kira adalah mimpi dan harapan kita semuanya. Terima kasih, Bung Hari. Sama-sama. Selalu. Aspeksindo akan berkolaborasi ya. Jangan bosan-bosan dihubungi ya. Nanti kita ajak, mungkin yang lebih konkret lagi kita akan MOU ya. Biar teman-teman Aspeksindo juga merasakan teknologi sederhana sebenarnya yang sebenarnya ada di dekat-dekat rumah kita. Cuma kadang-kadang ya kita tidak membaca peluang itu, kita tidak membaca anugerah yang diberikan Tuhan untuk negara kita yang sangat kaya ini. Tapi faktanya Indonesia belum terang. Yang terang itu di kota-kota gede. Sekali lagi terima kasih, Bung. Sama-sama. Hari. Sehat selalu ya. Saya salam dengan semua teman-teman Aspeksindo, sukses sehat dan sukses selalu. Siap. Terima kasih. Baik, sahabat Aspeksindo, saya kira ini adalah sebuah solusi spektakuler yang disampaikan oleh Bung Hari sebagai tokoh muda penggagas, penemu ya pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang awalnya terinspirasi dari kondisi di kampung halaman yang gelap gulita, tidak ada listrik, tetapi dia melihat ada potensi air yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Terima kasih bersama podcast Aspeksindo. Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Thank you, keren. Thank you.